Saya yakin Anda selama hampir 2 bulan terakhir ini sama seperti saya. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang sangat mengerikan, biadab, dan hampir-hampir kita tidak pernah membayangkan. Dan apa yang membuat kita merasa sangat depresi adalah karena kita nggak hanya melihat, tapi kita juga merasa betul bahwa kita tidak punya kekuatan untuk berbuat apapun. Rasanya kita pengen misuh, rasanya kita pengen teriak, rasanya kita pengen berbuat sesuatu, tapi kita tidak pernah bisa untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Andaikan seluruh harta kita pun kita berikan, tetap mereka tidak akan pernah bisa selesai masalahnya. Maka mungkin di antara kita ada yang berpikir dengan cara yang instan. Apa cara instan? Gak usah lagi lihat. Gak usah lagi tahu tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang sekarang mereka sedang dizolimi, dibunuhi, dibantai dengan cara yang biadab. Apalagi cara yang instan juga. Kemarin saya ditanya, Ustadz, apa kita nggak berangkat aja di sana berjihad lalu mati, Ustadz? Cara instan. Dan mungkin cara instan yang sama senantiasa dipikirkan oleh orang-orang yang mereka mendapatkan tekanan. Karena manusia secara instingtif akan mencari cara untuk keluar daripada tekanan-tekanan itu. Itu adalah sesuatu yang alami. Maka orang merasa ketika dia punya masalah, dia punya pinjol, anaknya nggak beres, istrinya ngelawan terus, orang tuanya sakit-sakitan, dia nggak bisa mencukupi anak-anaknya untuk sekolah, anaknya minta uang terus, udah berapa bulan nggak bayar, lalu kemudian nggak bisa punya uang bahkan untuk mencukupi makan buat anak-anaknya. Maka dia berpikir, apa cara yang mudah? Ya udah akhiri aja hidup ini. Ya udah pokoknya keluar aja daripada semua ini. Itu semua dari cara berpikir yang sama. Maka ketika ada orang yang bertanya pada saya, Ustadz, apa kita nggak pergi aja ke sana, Ustadz? Kita sekalian tumpahin darah kita aja, Ustadz, biar semua selesai. Lalu saya sampaikan bahwa saya di dalam Islam ada 2 cara. Ada cara mudah, ada cara yang sulit. Dan biasanya ketaatan itu ada pada cara yang sulit. Akan tetapi, kadang-kadang kemaksiatan itu seolah-olah seperti kebaikan karena dia berada di dalam cara yang mudah. Lalu saya tanya, kalau kita lihat di dalam negeri ini, kita lihat di dalam kehidupan ini, lebih banyak mana orang-orang ketika dia berada dalam tekanan, dia fight atau dia flight? Tentu saja kita lihat banyak orang yang flight, banyak orang yang menyerah, banyak orang yang ketika dia menghadapi masalah-masalah dalam hidup, dia memilih untuk pergi, dia memilih untuk mengakhiri hidup, dia memilih untuk kabur daripada masalahnya, karena itu lebih mudah. Apa saja jenis kabur daripada masalah? Makan narkoba, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, demi kemudian keluar daripada masalah walaupun sebentar. Ini termasuk lari daripada kenyataan, ini termasuk the easy way. Ini termasuk jalan yang mudah. Apalagi ketika dia punya keluarga, anak istrinya nggak bisa dididik, bahkan jadi beban bagi dia. Dia kemudian pergi daripada rumah. Dan kadang-kadang aktivitas ini seolah-olah diwarnai dengan seolah-olah taat. Pergi keluar rumah mencari kajian, tapi di rumah permasalahan-permasalahan ditinggalkan. Pergi dari rumah, kemudian seolah-olah dia mau berdakwah, padahal dia meninggalkan kewajiban di rumah bahwa anak istrinya tidak diurus. Ketika dia tidak mampu untuk mencukupi, pinjolnya banyak, maka dia kemudian bilang, saya memilih untuk mengakhiri hidup supaya saya bisa mewariskan anak-anak saya tanpa ada utang. Dia seolah merasa baik. Persis seperti tadi, jangan-jangan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka menderita, lantas kita mau memilih cara mudah, ya udah kita ke sana aja, lalu kemudian berjihad lalu mati. Itu cara yang mudah. Tapi yang sulit apa? Yang sulit adalah mengajari orang. Yang sulit adalah menyelesaikan permasalahan. Yang sulit adalah mengetahui apa yang terjadi di Gaza. Lalu mencoba untuk menyelesaikan mulai dari akar permasalahannya. Apa akar permasalahannya? Akar permasalahannya adalah ketika kita tidak memiliki satu kesatuan sehingga tidak ada yang melindungi mereka. Ketika itulah kita mempunyai masalah seperti yang kita lihat sekarang. Maka solusinya adalah dengan membuka pemikiran kaum muslimin. Liberation of mind. Mengajari mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Dan ini tentu saja perkara yang sulit, memerlukan waktu yang panjang, memerlukan sumber daya yang tidak sedikit.
dan ini jarang yang memilih. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita berada di Gaza, kalau kita berada di tempat terjadinya konflik itu, ketika kita diserang, mungkin kita termasuk orang-orang yang mereka berjihad fisabilillah. Dan itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena mereka tidak punya pilihan. Mereka harus melawan dengan fisik mereka harus melawan dengan cara yang terbaik, yaitu berjihad fisabilillah. Tapi tidak begitu dengan yang ada di Indonesia. Kita bertanya pada mereka, bertanya pada ulama, bertanya pada ahli, apa yang harus kita lakukan agar kaum muslimin bersatu, lalu kemudian mereka memiliki kekuatan, dan dengan kekuatan itulah mereka mengerahkan pasukan-pasukan yang terbaik untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka tahapan yang pertama, walaupun sulit dan tidak banyak yang memilih, adalah bersabar untuk belajar, bersabar untuk berdakwah, bersabar untuk mengajari dan mengarahkan. Memang ini adalah sesuatu yang sulit, perlu waktu yang panjang dan dengan sumber daya yang tidak sedikit. Tapi inilah the hard way. Inilah jalan yang agak sulit dan ini jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini kita senantiasa dihadapkan pada dua hal. Dihadapkan pada menghadapi satu permasalahan atau kita lari ke belakang. Tapi ketika kita menghadapi satu permasalahan, terkadang yang berat itu bisa jadi juga adalah tambahan pahala. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, infiru hifafa wa thiqalan. Berangkatlah untuk berjihad di jalan Allah, berat ataupun ringan. Yang berat itu apa? Ketika dia harus kemudian sabar, ketika dia harus benar-benar mendidik karena yang diperlukan sekarang. Baru ketika semua itu dilakukan, berat pula dia mengorbankan fisiknya, berat dia mengorbankan raganya, berpisah dengan keluarga-keluarganya. Saya tahu kita semua berada dalam keadaan depresi sekarang. Kita semua berada dalam keadaan stres sekarang. Tapi tetaplah untuk kembali peduli pada saudara-saudara kita. Jangan berhenti untuk mengetahui berita tentang mereka. Jangan berhenti untuk senantiasa ingin tahu tentang bagaimana keadaan mereka. Karena dari sinilah Allah akan memberikan kita keberkahan dari tanah itu. Dengan peduli pada mereka, berusaha yang terbaik untuk mereka, berusaha untuk mendakwahkan Islam sampai umat ini bersatu, sampai mereka sadar bahwa mereka tidak berbeda satu sama lain meskipun dipisahkan oleh jarak dan sekat-sekat yang mereka sebenarnya tidak terpisah oleh sekat-sekat itu, sampai umat bersatu, menyatukan kekuatan mereka, dan dengan kekuatan itu insya Allah kita bersama-sama akan pergi ke sana untuk membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis dan penduduk-penduduknya. Bersabar, tetap peduli, tetap bersuara karena kita adalah muslim yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.